إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan berpindah ke bab baru, bab yang ketiga, judulnya berbakti kepada ayah. Berbakti kepada ayah. Kalau bab sebelumnya berbakti kepada ibu. Ya. Kenapa disebutkan bab khusus tentang ayah? Padahal bab nomor 1 itu adalah bab tentang berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu. Sebagaimana dikhususkan bab membahas tentang bakti kepada ibu agar kita memberikan perhatian spesial terhadap ibu, begitu pula bab khusus tentang ayah, agar kita tidak sampai melupakan jasa ayah. Sebagaimana ibu punya jasa, ayah pun juga punya jasa. Beliau membawakan hadis nomor 5 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah man abar. Ada seorang datang menemui Rasulullah SAW, yang harus aku baiki. Siapakah yang harus aku sikapi dengan baik? Qala ummaka, qala thumma man, qala ummaka, qala thumma man, qala ummak. Hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya, di mana Nabi SAW menjawab ibumu. Lalu orang tadi bertanya lagi, terus siapa lagi? Nabi SAW mengatakan ibumu sampai diulang 3 kali. Orang itu bertanya, thumma man, terus siapa lagi? Saat itulah Nabi SAW baru menjawab, abaka, bapakmu. 3 lawan berapa? 3 kali lawan 1 kali. 3 kali untuk ibu, 1 kali untuk bapak. Baik. Kalau kemarin kita membahas tentang jasa ibu, maka sekarang kita akan membahas jasa bapak. Bagaimanapun juga, walaupun bapak disebutkan nomor 4, yang keempat kalinya, bukan berarti bapak itu tidak punya jasa. Cukuplah jasa bapak itu beliau yang bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat untuk mendapatkan uang guna membelikan susu buat anaknya, guna membelikan beras buat anak. Ini sudah cukup. Coba perhatikan bagaimana orang tua, ayah bekerja sepanjang siang. Ada yang di sawah, ada yang di bangunan, ada yang keliling di jalan. Entah itu dia dorong gerobak, ada yang digotong bahkan. Perhatikan orang yang jualan dipan. Ya, pernah melihat orang gotong apa? Dipan dari kayu. Coba berapa kilo dia berjalan untuk menggotong 1 dipan kayu. Dan belum tentu ada yang beli. Kalaupun ada yang beli, berapa duit yang didapat? Berapa duit yang didapat? Keuntungan 1 dipan kayu, paling hitungannya puluhan ribu. Entah 30.000, entah 40.000. Setelah berjalan panas-panas, di bawah terik matahari, di tengah asap kendaraan, dapat 30.000. 30.000 dibagi
kepada istrinya, kepada anaknya. Dia sendiri jalan ke sana kemari butuh makan. Dan kita tidak tahu apakah memang kalau haus ayah tersebut beli minuman beneran atau malah mungkin mencari keran yang ada di masjid untuk mengirit pengeluaran. Kita tahu. Jadi cukup jasa orang tua ayah mencarikan uang. Bagaimana ibu bisa memasak kalau tidak ada bahan makanan yang dimasak? Siapa yang nyari duit untuk beli bahan masakan kalau bukan ayah? Bagaimana mungkin ibu bisa mencuci baju, bisa menyetrika baju kalau bukan ayah yang membelikan baju, yang membelikan setrika? Bagaimana ibu bisa bersih-bersih rumah kalau bukan ayah yang nyari duit untuk bangun rumah? Jadi jangan pernah melupakan jasa ayah. Walaupun disebutkan oleh Nabi berapa kali? 1 kali. Sehingga Imam Bukhari sengaja mengkhususkan bab tentang ayah supaya tidak timbul kesalahpahaman bahwa yang perlu dibaktini itu hanya ibu saja. Ayah pun juga punya hak untuk disikapi dengan baik oleh anaknya. Ini hadis yang kelima. Besok insyaallah kita akan berpindah ke hadis yang keenam. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.